Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dan salam sehat buat semua. Puji syukur pada Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin memaparkan satu seri video pastoral. Adapun nats firman Tuhan terambil dari surat 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, manusia pada umumnya akan lebih mendahulukan persoalan berkenaan dengan jasmani dibandingkan dengan perkara-perkara rohani. Ya, sangat manusiawi sekali. Ya, ketika manusia yang ada dalam dunia ini mau memperhatikan akan kebugaran, kesehatan fisiknya dengan makan makanan yang enak, dengan vitamin, suplemen ataupun berolahraga supaya memiliki tubuh yang bugar, sah-sah saja. Namun tentunya ketika manusia mendahulukan akan kepentingan jasmani di atas segala-galanya, bahkan sampai membiarkan, menelantarkan akan bagian rohani jiwa kita, maka tentunya akan ada 1-2 dampak yang kemudian hari muncul, menggerogoti, mendatangkan suatu kesusahan, ketidakenakan untuk hidup ini. Satu contoh, manakala ketika kita memiliki fisik yang yang prima, kita luar biasa, gagah, kita cantik, kita molek, kita sungguh-sungguh punya suatu kepribadian dengan membanggakan akan tubuh kita. Tetapi manakala ketika kita digerogoti adanya gangguan kesehatan yang menimpa kita, yang datangnya misalkan ujuk-ujuk, datangnya tiba-tiba, apa yang terjadi? Tentu kita yang selama ini telah memperhatikan jasmani kita lebih dari yang lain akan mengalami putus asa, mengalami kecewa, mengalami tidur tidak nyenyak, pikiran terganggu, bahkan kita mungkin bisa marah-marah, bahkan hati bisa menjadi tawar. Ya, berbeda dengan seorang Rasul Paulus. Buat Rasul Paulus, perhatian dan kesehatan fisik itu penting, karena fisik ini, tubuh ini dinyatakan oleh Rasul Paulus sebagai bait, tempat Roh Kudus. Kita ini harus jaga akan fisik kita, karena ini adalah pemberian Tuhan. Janganlah kita sia-siakan dan jangankah kita menghambur-hamburkan fisik pemberian Tuhan dengan percuma, melainkan pelihara. Dengan fisik yang sehat kita bisa berkarya, menorehkan akan pelayanan-pelayanan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Paulus tidak menjunjung akan fisik ini di atas segala-galanya, melainkan Paulus menyatakan bahwa fisik manusia ini cepat lambat akan merosot, cepat lambat akan menjadi bagian yang sementara, yang tidak akan terus bertahan. Sebab kata Paulus, yang kelihatan ini adalah fana, sementara, tidak kekal. Ada satu yang kekal, kata Paulus, batiniahnya, jiwanya, rohaninya yang kekal. Oleh sebab itu ketika Paulus berjumpa dengan suatu keberatan-keberatan yang menggerogoti fisiknya, dikatakan, sebab ketika lahiriahku semakin merosot. Jadi lahiriahnya Paulus semakin merosot. Tetapi pada waktu itu Paulus nyatakan, aku sedikit pun tidak tawar hati.
Kenapa Paulus dengan fisiknya merosot tidak tawar hati? Beda dengan pada umumnya orang-orang ketika badannya sakit, ketika badannya merosot, ketika itu kita marah, kita menggerutu, kita kecewa atas semua yang terjadi. Tapi Paulus tidak. Karena kata Paulus, aku memperhatikan yang tak kelihatan, yaitu batiniah yang di dalam yang tidak kelihatan itu diperbaharui sehari lepas sehari. Itu jauh lebih penting. Jadi kata Paulus, aku tenang-tenang saja sekalipun lahiriahku merosot, namun batiniahku diperbaharui sehari lepas sehari. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, jangan kita mendahulukan akan kepentingan fisik lalu menelantarkan kepentingan rohani atau jiwa kita. Jangan kita ini mengunggulkan akan badani kita semata lalu membuat rohani kita kurus kerontang. Jangan. Ayo kita seraya menjalankan suatu tugas menjaga kesehatan tubuh kita. Demikian sehatkan juga rohani kita. Dengan memiliki kerohanian yang sehat, dibarengi tubuh yang sehat, kita senantiasa akan menjadi pribadi-pribadi yang boleh dengan leluasa bekerja melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Jauhkanlah kehidupan kita dari segala panggilan-panggilan untuk memenuhkan yang kelihatan semata, melainkan sambutlah panggilan-panggilan kepada diri kita yang berkenaan urusan yang kekal, yaitu rohani kita. Tuhan senantiasa memberkati akan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang tahu bagaimana memelihara dan menyehatkan, memperbaharui sehari lepas sehari akan rohani kita di hadapannya. Tuhan memberkati. Amin.